WhatsApp Business? Lo ini, Bi. Pertama, download WhatsApp Business melalui aplikasi Store maupun Play Store. Kemudian, tunggu sampai WhatsApp Business selesai di download. Setelah aplikasi WhatsApp Business terinstall, Anda harus mendaftar menggunakan nomor ponsel Anda, lalu masukkan nomor telepon, kemudian tunggu dan masukkan 6 digit kode untuk verifikasi nomor telepon Anda. Kemudian tunggu, dan selanjutnya lengkapi profil bisnis Anda. Seperti nama bisnis Anda, kategori bisnis, dan selanjutnya pilih foto. Dan selanjutnya lengkapi profil bisnis, katalog maupun fitur pemesanan. Jika semua sudah dilengkapi, maka WhatsApp Business dapat digunakan. Kata pendapatan yang itu meningkat. Anak kecil ini lagi berjualan ya. Terima kasih, Firly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoko Listiara, Manajemen 2017 dari kelompok KKN Tematik 728B. Hari ini saya akan menjalankan proker saya yang pertama, yaitu Work from Home atau WFH. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan WFH. Yang pertama adalah pengertian WFH, yang kedua kapan pelaksanaan WFH, yang ketiga keuntungan atau kelebihan pelaksanaan WFH, yang keempat kekurangan WFH, yang kelima hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan selama WFH, dan yang keenam adalah tips nyaman selama melakukan WFH. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama, apa sih pengertian dari WFH? Nah, WFH atau Work from Home adalah sebuah konsep di mana para pekerja atau karyawan di suatu perusahaan menjalankan pekerjaan mereka atau tugas mereka dari rumah atau di rumah. Nah, konsep WFH ini biasanya diberlakukan ketika pekerja melakukan pekerjaan atau komunikasi digital dengan rekan kerjanya, di mana pada saat itu pekerja itu tidak bisa menjalankan tugasnya di kantor karena beberapa hal tertentu, yang mana hal tersebut itu menyangkut keselamatan dari pekerja itu sendiri. Nah, yang kedua, kapan sih WFH itu bisa diterapkan atau dilakukan? Nah, terkadang ada beberapa hal atau kondisi di mana itu di luar kendali kita, seperti misalnya sakit, bencana alam, dan juga yang terakhir adalah wabah yang seperti sekarang ini sedang terjadi, yaitu wabah pandemi COVID-19. Selanjutnya yang ketiga adalah kelebihan WFH.
Ada beberapa kelebihan ketika kita melaksanakan WFH dibanding kita harus pergi ke kantor seperti biasanya. Yang pertama adalah penghematan biaya transportasi. Kalau biasanya kita harus pergi ke kantor, tentu saja kita mengeluarkan biaya transportasi, entah itu untuk pembelian bensin ataupun untuk pembelian tiket sarana transportasi umum. Nah, sementara kalau kita bekerja dari rumah, tentu saja kita tidak perlu dong mengeluarkan biaya transportasi karena kita tidak pergi kemana-mana. Dan yang kedua adalah penghematan biaya untuk makan. Nah, biasanya jam produktif kantor itu dari rentang jam 9 sampai jam 6 sore. Dimana ketika kita bekerja, tentu saja kita butuh untuk makan atau sekedar cemilan. Nah, sementara kalau kita bekerja dari rumah, kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk makan karena kita bisa memasak sendiri. Jadi lebih hemat kan kalau bekerja dari rumah? Kelebihan WFH yang kedua adalah fleksibel. Nah, biasanya kalau di kantor itu kan sudah ditetapkan aturan. Kalau bekerja di kantor itu dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Sementara kalau kita bekerja di rumah, kita bisa menetapkan sendiri nih jam kerja kita itu dari jam berapa sampai jam berapa. Pasalnya, setiap orang itu memiliki jam produktif yang berbeda. Mungkin saya merasa produktif di jam 10 sampai jam 12. Maka di jam 10 sampai jam 12 itu saya akan bekerja. Kemudian saya akan mengambil istirahat sekitar 30 menit untuk makan atau untuk merelaksasikan pikiran atau untuk hal-hal istirahat lainnya. Nah, setelah itu saya bisa lanjut bekerja. Nah, dengan jam produktif yang sesuai dengan kondisi individu masing-masing, tentunya akan meningkatkan juga dari segi produktivitas dari para karyawan. Kelebihan WFH yang ketiga adalah lebih dekat dengan keluarga. Kalau yang biasanya waktu-waktu kita udah habis karena kita harus bekerja dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 9 sampai jam 6, sehingga kita kekurangan waktu atau kekurangan momen kebersamaan dengan keluarga. Nah, karena sekarang udah WFH, kita lebih punya waktu luang yang banyak bersama keluarga. Misalnya ketika saya sedang istirahat sebentar dari pekerjaan saya bisa bermain atau bercengkrama dengan keluarga saya. Nah, karena itu kita lebih memiliki momen atau waktu yang lebih banyak bersama keluarga ketika kita melakukan pekerjaan dari rumah. Kelebihan keempat dari work from home adalah meningkatkan produktivitas. Ketika kita bekerja dari rumah, kita lebih bisa meminimalisir penurunan mood dalam bekerja dan juga meminimalisir tingkat stres dalam bekerja. Nah, beberapa pekerja bahkan sebelum mereka sampai di kantor, mereka sudah mengalami penurunan mood dalam bekerja ataupun kenaikan tingkat stres dalam bekerja. Hal ini bisa disebabkan karena mereka sebelum sampai di kantor itu terkena macet di jalan. Nah, ketika kita melakukan WFH, kita terhindar dari yang namanya macet di jalan sehingga mood kita dalam bekerja itu tetap stabil. Kemudian itu akan meningkatkan tingkat produktivitas kita. Kelebihan kelima dari work from home adalah terhindar dari distraksi di tempat kerja. Nah, biasanya ada beberapa hal yang mengganggu ketika kita bekerja di kantor. Seperti contohnya suara teman rekan kerja kita yang terlalu kencang ketika mereka mengobrol, atau mereka menelpon dengan suara yang kencang yang itu cukup mengganggu kita, atau misalnya jam meeting yang terlalu berdekatan antara meeting satu dengan meeting kedua, sehingga kita harus tergesa-gesa karena kita terburu-buru oleh waktu. Nah, hal-hal seperti ini itu bisa terhindar ketika kita melakukan work from home. Kita akan bahas kekurangan dari WFH. Yang pertama adalah kehilangan motivasi kerja. Beberapa orang atau beberapa pekerja itu merasa memiliki motivasi yang lebih tinggi ketika mereka berada di satu lingkungan yang sama. Maka melakukan pekerjaan dari rumah di mana mereka tidak berada di lingkungan kantor atau di lingkungan yang sama-sama melakukan pekerjaan yang sama, mereka merasa kehilangan motivasi untuk bekerja. Yang kedua adalah suasana rumah yang tidak seperti kantor. Nah, kalau biasanya kita sudah nyaman bekerja di lingkungan kantor, dan ketika kita dipaksa untuk bekerja di lingkungan rumah, yang mana itu berbeda sekali dengan lingkungan kantor, terkadang ada perasaan di mana kita tidak merasa nyaman, sehingga tingkat produktivitas kita pun akan menurun. Nah, untuk mengatasi hal ini, ada beberapa hal yang bisa dilakukan nih, seperti misalnya membuat ruang kerja kita sendiri senyaman mungkin, seperti mungkin meletakkan kursi yang empuk, ataupun meletakkan pot tanaman, ataupun membuka jendela agar sinar matahari bisa masuk, agar kita bisa merasa nyaman di ruang kerja kita yang ada di rumah.
Yang keempat, terganggu keluarga. Nah, untuk para pekerja yang sudah berkeluarga, terkadang beberapa hal di rumah tangga itu bisa mengganggu kita dalam bekerja, seperti contohnya anak-anak ataupun tamu dan juga hal-hal kecil lainnya di rumah. Nah, untuk itu kita bisa meminta bantuan dari pasangan kita, suami atau istri kita untuk sementara waktu untuk menjaga anak-anak supaya tidak mengganggu kita dalam bekerja, ataupun ketika ada tamu kita bisa meminta orang lain yang ada di rumah untuk menerima tamu tersebut, atau untuk masalah-masalah kecil lainnya kita bisa minta tolong kepada keluarga kita untuk sementara waktu menghandle masalah tersebut sehingga kita tetap bisa fokus dalam bekerja. Yang kelima adalah seringnya miskomunikasi. Nah, kalau kita bekerja di kantor, ketika kita membutuhkan bantuan teman atau rekan kerja kita bisa langsung mendatangi tempat kerjanya atau meja kerjanya, sehingga permasalahan lebih cepat selesai. Namun, ketika kita bekerja dari rumah, kita hanya bisa mengandalkan telepon ataupun handphone untuk mengirim pesan atau melakukan panggilan ketika kita butuh bantuan teman. Sehingga masalah yang sering terjadi adalah ketika teman yang kita hubungi sedang tidak bisa ditelepon. Nah, miskomunikasi ini pun kerap kali sering terjadi. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan selama kita menjalani work from home. Yang pertama, laptop atau komputer. Laptop atau komputer tentu saja sangat membantu kita dalam menyelesaikan pekerjaan kita. Yang kedua, internet yang stabil. Jangan gunakan internet yang kita tahu bahwa kualitasnya itu sering naik turun. Karena internet yang tidak stabil tentu saja akan menghambat pekerjaan kita dan juga menurunkan mood kita dalam bekerja. Yang ketiga, ruang kerja yang nyaman. Pilihlah ruang kerja yang nyaman, yang bersih, yang suhunya cukup, juga yang membuat kita lebih bisa meningkatkan mood kita. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah cemilan dan air putih untuk menjaga konsentrasi kita dan untuk menjaga kita tetap terhidrasi sehingga kita tetap memiliki energi selama kita bekerja. Yang terakhir adalah tips nyaman selama WFH. Yang pertama, memiliki ruang kerja yang nyaman. Nah, untuk memiliki ruang kerja yang nyaman, kita harus memperhatikan segala aspek, termasuk kenyamanan, kebersihan, suhu ruangan, dan juga kebisingan di dalam ruangan tersebut. Nah, yang kedua, menetapkan jam kerja sesuai jam produktif individu. Karena tiap individu itu memiliki jam produktifnya masing-masing. Kita harus mencari tahu jam berapa sih kita biasanya senang untuk melakukan pekerjaan, jam berapa sih biasanya jam produktif kita itu. Nah, itu semua tergantung dalam pribadi masing-masing. Dan yang ketiga, jangan terganggu hal-hal kecil di rumah. Sebisa mungkin minimalisir hal-hal yang akan menjadi gangguan ketika kita bekerja. Yang selanjutnya adalah berpakaian rapi. Meskipun kita di rumah aja, tetapi tidak dipungkiri bahwa kerapihan dan kebersihan diri itu bisa meningkatkan mood kita dalam bekerja. Dan yang terakhir adalah menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan sangat penting, terutama di masa pandemi seperti ini. Menjaga kesehatan juga bisa membantu tubuh kamu untuk selalu konsentrasi ketika melakukan kegiatan, ataupun supaya kamu memiliki energi yang cukup setiap melakukan kegiatan atau aktivitas. Nah, demikian presentasi singkat saya tentang WFH. Dengan melakukan WFH, kita juga sudah turut berpartisipasi dalam memerangi COVID-19, dan juga dengan melakukan WFH, kita berarti sudah membantu untuk memutus tali persebaran COVID-19. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak aman, menjaga kebersihan, dan rajin cuci tangan untuk membantu mencegah persebaran COVID-19. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara tutorial dalam penggunaan Facebook. Yang pertama yaitu mendownload terlebih dahulu aplikasi Facebook, kemudian masuk ke akun Facebook. Jika belum memiliki akun Facebook, maka harus membuat akun terlebih dahulu. Tapi jika sudah memiliki akun Facebook, langsung masuk saja. Yang pertama ke akun Facebook. Bila kita memiliki akun grup dalam Facebook, maka akan sangat mempermudah dalam pemasaran produk kita.
Yang pertama yang kita lakukan itu pergi ke akun grup. Pastikan kita sudah bergabung di dalam grup tersebut. Kemudian kita masukkan di apa yang Anda jual seperti ini. Seperti ini. Di sini saya akan memasarkan produk salah satu warga Desa Mekar Alam, yaitu kangkung. Nah, di sini tinggal kita tulis saja kangkung segar dengan harga misal satu ikat itu 2.000. Selanjutnya deskripsi opsional kita tulis saja kangkung segar siap diantar. Setelah semuanya sudah siap, maka langkah selanjutnya kita posting dengan cara berikutnya. Seperti ini, kemudian kita posting. Selesai. Sekian dari saya, kelompok T72.8B dengan proker work from home. Saya cukupkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Galim Prambodo. Saya berasal dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberitahu atau menginfokan bagaimana sih caranya mendaftar di Instagram bisnis itu, atau mengubahnya dari Instagram biasa ke Instagram bisnis itu gimana sih caranya. Mungkin dari kalian ada yang kepo. Mungkin aku ngasih sedikit trik dan saran aja. Ayo kita masuk ke Instagramnya dulu. Kita masuk kemudian kita pilih yang strip 3 di atas pojok kanan, kemudian kita arahkan ke setting. Habis setting kita masuk ke bagian account. Karena saya juga HP saya kebetulan non Android, mungkin yang lain bisa menyesuaikan. Kemudian pilih switch to professional account. Kemudian ada tulisan kreator atau juga bisnis, kita pilih ke bisnis ya, bisnis. Kemudian continue, itu kita ke ada suggestnya, itu ada personal blog, produk atau service, karena kita mau untuk pemasaran produk di daerah KKN saya, yaitu pembuatan roti. Kita pilih ke produk and service, kemudian next. Habis next kita tunggu dulu. Setelah itu publish information, business detail, kita isi alamatnya dan swadaya raya. City-nya kita pilih Jakarta Timur atau mana ya, pemilihan Pulau Gebang, Jakarta. Tidak ada, berarti kita isi Jakarta Timur aja deh kayaknya. Jakarta Indonesia. Kemudian zip kode tidak, swadaya raya, RT 09, RT 09, RW 01. Selesai. Dan terus habis itu bisnis emailnya itu ada namanya, produknya itu Devani Bakery, Devani Bakery @gmail.com. dan next login deh, kita skip aja. Kalau misalnya emang kalian mau join Facebook langsung aja join, atau juga konekin Facebook. Kalau ini tidak, bisa skip aja. Kemudian go to verify. Nah udah jadi deh sekarang, udah jadi di Instagramnya itu udah sekarang berubah menjadi
Instagram bisnis. Gitu aja sih teman-teman. Mungkin sekian. Semoga informasi bermanfaat. Saya Garin dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, kelompok KKN T728B mengucapkan terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Cipta Primanda dari kelompok tematik COVID 728B. Saya akan membuat video tutorial tentang daftar akun GrabFood dan cara penggunaannya. Pertama kita buka di Chrome dulu, terus ketik grab.com. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah itu di sini ada menu makanan. Kita klik menu makanan. Nah, di menu makanan ini hasilnya. Terus kita klik gabung. Nah, hasilnya seperti ini. Kita tinggal isi persyaratan seperti nama bisnis. Coba kita isi keripik singkong. Singkong dusun Pagar Jaya. Ada kota, karena di sini tidak ada kota Pagadalam, kita pilih kota Palembang. Selanjutnya alamat. Kita pilih alamat ya. Pagar Jaya RT 14 RW 007. Benar. Selanjutnya nama depan Aldi. Nama belakang nomor HP, nama email. Jumlah pembelian setiap hari kita isi yang paling kecil saja, 1 sampai 49 setiap hari. Di restoran saya belum terdaftar di GrabFood, kita pilih itu. Setelah sudah klik saya bukan robot. Terus klik daftar. Nah, di sini tertulis terima kasih telah menghubungi kami.
harap cek email. Selanjutnya kita tinggal cek email di akun Gmail yang sudah kita masukkan tadi. Nah, sekarang kita sudah masuk di Gmail. Ini ada email Grab Taxi. Ada mohon klik di sini. Kita klik di sini untuk verifikasi email. Kita tunggu. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti email kita sudah terverifikasi, teman-teman. Selanjutnya, kita tinggal menunggu pihak GrabFood menghubungi kita dan tinggal mempersiapkan berkas-berkas seperti KTP dan lain-lain. Setelah itu, kita bisa menjual barang-barang atau produk olahan rumahan kita di akun GrabFood. Mungkin sekian tutorial cara penggunaan GrabFood dan cara mendaftar GrabFood. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya, Banu Setiawan. Di sini saya sedang melaksanakan KKN tematik COVID-19 di Dusun Cangkring, Desa Poncosari, Kecamatan Serandakan. Oke, saya ingin melanjutkan dari part-part sebelumnya atau tutorial sebelumnya yang membahas terkait marketing atau pemasaran bisnis online melalui media Instagram, Facebook, dan juga online shop. Nah, kali ini saya ingin membahas terkait penggunaan Facebook untuk media pemasaran. Gimana sih caranya Facebook ini nanti bisa digunakan sebagai media pemasaran yang efektif dan juga bisa menghasilkan keuntungan yang lebih daripada alternatif penjualan. Nah, langsung saja. Tentunya kemarin sudah ada tutorial terkait cara pembuatan Facebook. Sekarang kita buka dulu aplikasi Facebook. Langsung saja. Oke, masuk ke aplikasi Facebook. Di sini akun yang sudah kita buat kemarin yaitu jaya.product, di mana ini nanti akan memasarkan hasil-hasil alam. Oke, langsung saja kita masuk buka aplikasi Facebook. Oke. Nah, di sini kita berada di halaman beranda aplikasi Facebook. Di sini nanti ada postingan-postingan terkait pertemanan yang sudah terkonfirmasi, terus akun fanspage dan juga grup maupun komunitas akan muncul ke beranda kita. Nah, di sini kita bisa posting sesuatu yang ada di beranda kita dan nantinya akan dilihat oleh semua orang yang kita inginkan, entah itu teman kita atau orang-orang publik secara umum. Nah, di sini saya ingin menjelaskan cara kita memposting bagaimana kemudian bisa dilihat oleh masyarakat luas. Nah, saya ingin menjelaskan yang pertama yaitu caranya dengan klik apa yang Anda pikirkan. Nah, itu di situ kita berusaha untuk memposting sesuatu. Oke, lanjut saja. Terus ini klik bagian foto atau video jika mau menambahkan foto ataupun video. Nah, kita contohkan saja yang akan kita posting yaitu gambar satu ini. Oke, kita posting.
sebelum kita posting, kita klik dulu pada privasi dan kita pilih public, karena kita menginginkan bahwa semuanya tuh bisa mengakses atau melihat postingan kita. Oke, setelah kita klik public, kita kembali dan kita posting. Nah, di sini kita selesai memposting dan menunggu hasil postingan yang kita klik tadi. Oke, sudah selesai. Ini postingan yang telah kita posting. Selanjutnya, apabila kita mau men-share atau membagikan postingan ini ke beberapa grup, maka kita bisa klik bagikan pada pojok kanan bawah postingan yang telah kita posting tadi. Oke, ini bisa dibagikan ke grup. Nah, di sini karena saya sudah mengikuti grup pasar buah dan sayur Jogja dan juga jual beli kota Jogja, maka bisa diposting di 2 grup ini. Akan tetapi saya cuma mencontohkan bagaimana caranya memposting atau membagikan ke grup yang telah kita ikuti. Ini klik. Nah, di sini kita bisa menambahkan sesuai dengan yang akan kita inginkan. Pasar buah dan sayur Jogja, maka kita selanjutnya klik posting. Selesai. Oke, saya kembali karena selesai dan kita lihat pemberitahuan yang ada. Oke. Selanjutnya kita sudah selesai memposting dan kita tinggal menunggu orderan atau siapapun yang melihat untuk membeli produk kita. Di sini kita bisa juga cantumkan di biografik kita terkait informasi-informasi yang bisa diperoleh oleh konsumen. Kita klik profile. Di sini kita tambahkan kantor. Misalkan kantor kita berada di mana, kita klik kantor. Nah, tempat bekerja kita di mana, klik saja ini sesuai dengan apa yang diinginkan. Lokasinya di mana, terserah dari Bapak, Ibu maupun teman-teman semua. Kita klik kembali saja pada halaman ini, dan ini masih ada sekolah, kota asal, dan informasi-informasi lain. Mungkin bisa ditambahkan biar lebih menarik atau memberikan informasi yang luas terhadap konsumen. Di sini kita lihat postingan tadi yang sudah kita posting. Oke, sudah selesai. Maka kita tinggal menunggu siapa yang akan membeli dari produk kita. Nah, begitu cukup efektif dan cukup simpel menggunakan Facebook ini, karena media Facebook dapat digunakan dengan mudah, dengan efektif, efisien, kapanpun, dimanapun, dan juga bisa diakses oleh siapapun. Nah, di sini tutorial kali ini sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat salah-salah kata ataupun kurangnya tutorial dari penjelasan-penjelasan yang telah saya utarakan atau telah saya jelaskan tadi. Saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Saya Banu Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Anggit Dwi Caksono, mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta. Saya kali ini sedang melaksanakan kuliah kerja nyata tematik COVID-19 secara mandiri. Saya tergabung di dalam kelompok KKN T728B. Di hari ini, saya akan melaksanakan salah satu program kerja di KKN saya, yaitu pengedukasian atau sosialisasi mengenai WFH atau work from home atau kerja dari rumah. Oleh sebab itu, hari ini tanggal 18 Juli 2020 nanti sore saya akan melaksanakan Zoom meeting atau pengedukasian melalui aplikasi Zoom secara daring atau online.
Oleh sebab itu, saya telah mengajak bapak-bapak dari Desa Wedomartani untuk berpartisipasi dalam Zoom meeting yang akan saya laksanakan nanti. Untuk Zoom meeting nanti dengan bapak-bapak itu akan lebih membahas mengenai apa itu WFH dan fungsi Zoom itu sendiri, dimana nanti saya akan lebih bertanya atau meminta pendapat mengenai situasi seperti ini dan pentingnya WFH menurut bapak-bapak di Desa Wedomartani ini. Mungkin akan seperti itu di Zoom-nya nanti. Selamat sore bapak-bapak semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ikut ke dalam Zoom meeting saya yang melanjutkan tadi pagi. Tadi pagi kita udah sama-sama belajar untuk satu Zoom meeting yang dimulai seperti Pak Jono ini udah bisa traffic latar belakangnya, Pak yang gambar orientasi ya Pak ya, sama Pak Hildi Pak itu gambar jembatan ya Pak ya di atas awan ya Pak ya. Nah mungkin bapak-bapak sekalian bisa istilahnya otak-atik lah Zoom ini. Sebelumnya kembali yang tadi siang saya mau mengingatkan kembali memang saat ini saya sedang melaksanakan KKN Pak, KKN secara mandiri. KKN mandiri ini dilaksanakan karena adanya ini Pak, pandemi ini, dimana memang sudah saatnya kampus saya melaksanakan KKN ini, makanya ini dilaksanakan secara mandiri dan saya di KKN kali ini memiliki sebuah program kerja Pak, yaitu memperkenalkan atau mengedukasi mana WFH atau work from home atau kerja dari rumah Pak, yang mana memang kan pemerintah sendiri salah satu penanggulangan dalam di tengah kondisi pandemi ini memang salah satu kebijakannya adalah WFH itu sendiri kan Pak, atau bekerja dari rumah. Terutama ada kebijakannya untuk para pekerja di atas 45 tahun itu memang diwajibkan untuk bekerja di rumah karena memang atas ketua ya Pak mungkin tentang terkena virus COVID itu sendiri. Nah tadi siang kan kita udah setting sama-sama Pak mengenai Zoom ini, makanya sore ini kita coba mungkin apa ya, mungkin coba berdiskusi sedikit lah Pak mengenai ini Pak, dengan bapak-bapak nih tentang Zoom itu, tentang WFH itu sendiri. Oh iya, mungkin ini belajar aja yang cuma ide lah gitu Pak, tentang WFH itu sendiri. Nanti bakal kedepannya mungkin kita platform yang seperti yang kita gunakan sekarang itu Zoom meeting ini. Mungkin dari bapak-bapak pendapatnya bagaimana Pak mengenai situasi seperti ini, khususkan mungkin mengenai WFH ini menjadi rumah Pak, itu merupakan salah satu kebijakan yang cukup baik di tengah pandemi seperti ini. Ayo Pak, jadi mungkin seperti itu. Selamat pagi. Perkenalkan,
saya sedang melaksanakan KKN yang bertemakan COVID-19. Ya, mungkin bisa saya jelaskan dulu kenapa saya melaksanakan KKN di sini, karena memang sedang ada pandemi. Jadi tempat-tempat KKN yang biasanya kami kunjungi dari universitas tidak bisa dikunjungi lagi untuk sekarang. Nah, mungkin di sini pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan mengenai WFH dalam bidang bisnis. Ya, sebenarnya apa sih WFH